Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Yang kita muliakan bersama Bapak Wakil Dekan 1, Bapak yang insya Allah juga akan wisuda tahun ini, Bapak Hasnul Arifin Melayu. Yang kita muliakan bersama Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Profesor Dr. Soraya Devi. Yang kita muliakan bersama Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Profesor M. Ali Abu Bakar, Bapak Ibu Sekretaris Ketua dan Sekretaris Prodi. Kemudian bersama kita Ketua Lab Bapak Dr. Bukhari dan Ibu Ketua GJM Ibu Mahdalena. Hadir bersama kita juga Ibu Lala. Terima kasih Bu Lala dari SPI hadir bersama kita pada pagi yang mulia ini. Izinkan kami mengucapkan selamat atas pencapaian adik-adik semua pada hari yang mulia ini, yaitu 3 September 2024, sekaligus bertepatan dengan milad Fakultas Syariah yang ke-64. Silakan tepuk tangan. Jadi mungkin di antara Anda ada orang tua yang pernah kuliah di fakultas ini, karena Fakultas Syariah dan Hukum dulu namanya IAIN, setelah itu berubah menjadi UIN, merupakan salah satu fakultas tertua di Indonesia. Jadi Anda patut berbahagia dan bangga atas pencapaian yang Anda peroleh pada hari yang mulia ini. Mau hadir mana? Slide saya kemana? Slide saya kemana? Slide ada? Terbang dari fakultas ke sini? Enggak? Ada di sini? Ya, saya akan sedikit mengambil waktu Anda, mungkin sekitar 20 menit, untuk sekedar memberikan, kalau dalam bahasa Aceh namanya penutuh. Jadi ketika ada murid menyelesaikan ilmu di salah satu padepokan persilatan, maka oleh guru akan diberikan ilmu penutuh. Ilmu penutuh ini artinya bukan memberi lagi Anda ilmu bahan, ilmu pengetahuan, tapi bagaimana Anda bisa survive setelah Anda memperoleh gelar sarjana hukum, yang insya Allah akan diwisudakan oleh Bapak Rektor pada akhir bulan September ini. Dan alhamdulillah kali ini Fakultas Syariah berhasil menjudisiumkan calon wisudawan untuk tahun ini, tepatnya di gelombang yang ketiga, lebih dari 280 mahasiswa. Kami sebagai pimpinan di Fakultas Syariah mengucapkan terima kasih yang amat mendalam bagi ini dia. Terima kasih yang amat mendalam kepada bapak-bapak dan ibu di program studi
yang telah bertungkus lumus menjadikan Anda bagian dari keluarga besar Fakultas Syariah setelah nanti Anda diyudisiumkan dan juga diwisudakan oleh Pak Rektor. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. How you define, bagaimana Anda mendefinisikan kesuksesan Anda setelah Anda memperoleh S1 ini. Lanjut, Bang Jul. Nah, apa yang Anda akan pikirkan setelah Anda lulus? Kalau mau jadi PNS, berapa kemungkinan Anda bisa berhasil? Sekarang kalau ikut CAT, itu kalau level saya yang sudah 40 tahun ke atas, level 40 tahun ke atas, kalau ikut CAT itu tidak mungkin lolos atau lulus. Kemudian kalau jadi honor, ini pulang kampung jadi tukang honor ya, tapi bukan ya, kerja di kampung yang gajinya itu 3 bulan sekali, makan hati, harus beli seragam. Kira-kira bagaimana Anda mengelola perasaan Anda? Kalau Anda mau jadi wira swasta, nah ini yang paling penting. Bagaimana Anda membangun kerajaan Anda dalam satu bisnis? Ini pilihan Anda nanti setelah Anda diwisudakan oleh Pak Rektor akhir bulan ini. Kalau ada opsi yang terakhir, ini lebih keren. Nganggur. Berapa masalah yang Anda timbulkan? Ini akan Anda hadapi setelah Anda terima ijazah bulan depan. Dan ini pilihan buat Anda. Mau masuk PNS berapa persen sekarang bisa Anda tembus itu. Hari ini mau jadi PNS dengan berbagai kesempatan itu ibarat masuk ke lubang jarum. Bahkan orang rela membayar jutaan untuk bisa lulus sistem komputer assisted test. Lanjut. Definisi sukses. Nah, ini yang menarik ini. Apakah sukses Anda itu dihitung dari pendapatan? Apakah kemudian Anda dikatakan sukses ketika Anda sudah memiliki uang yang banyak, tetapi kena asam urat? Atau definisi sukses itu bagi sebagian orang adalah pengakuan. Pak, saya SH Pak, follower IG saya 1 juta. TikTok saya itu yang suka itu hampir jutaan. So dia memiliki pengakuan di alam maya, tapi di alam nyata orang tidak kenal dia. Atau yang terakhir, ini yang orang cari hari ini, the art of reputation. Bagaimana Anda membangun reputasi Anda? Ketika Anda melamar kerja di perusahaan, maka reputasi Anda di alam maya, di medsos itu akan dikorek habis oleh HRD mereka. Dan sangat boleh jadi meskipun Anda kumlot kuliahnya, ketika dilihat rekam jejak digital Anda bermasalah, perusahaan tersebut menolak Anda secara halus. Dan itu sudah banyak terjadi. Terlebih lagi jika nanti Anda, ini saya sampaikan saja di awal, ketika Anda nanti meng-apply apakah itu LPDP, BIB, macam-macam, maka salah satu persyaratan yang tidak disebutkan adalah bagaimana tampilan Anda, performan Anda, reputasi Anda di alam maya. Kadang-kadang Anda sudah jadi shortlist tetapi kemudian tidak dipilih. Nah, bagaimana mendefinisikan sukses bagi Anda yang sekarang umurnya tadi mungkin 25 tahun, 24 tahun, 22 tahun? Apakah Anda itu disebut dengan kata-kata mandiri? Atau yang sekarang ngetren di kalangan anak muda, financial freedoms. Ini yang hari ini orang pelajari di alam maya, affiliate marketing.
everything about digital marketing. Apakah ini yang Anda capai? Financial freedom. Jadi orang bebas dari sisi financial. Jadi dia di umur 45 sudah selesai dengan segala persoalan keuangan. Artinya dia telah selesai dengan dirinya sendiri. So, Anda harus bisa menjelaskan definisi itu dari sekarang, minimal bulan Oktober. Karena start dari 1 Oktober 2024 Anda sudah menjadi masyarakat biasa, bukan lagi seorang mahasiswa. Atau Anda ikut sufi, just enough. Ilong kaset puyang na oronyo ulun. Puyang kagebi kakeh. Tidak ada impian, tidak ada loncatan. Lanjut. Nah, saya jelaskan beberapa tahapan ini, saya cepat saja. Ini hanya ilmu, sharing pengalaman. Langkah menuju kesuksesan. Seberapa banyak Anda mengeluarkan air mata darah? Artinya bukan air mata yang itu adalah air mata yang biasa, tapi ada air mata darah. Bahkan ada air mata nanah. Saking menderita. Ini yang Anda lihat di depan ini bukan tidak punya kisah masa lalu yang pilu, meskipun mereka tersenyum hari ini. Meskipun di antara mereka ada yang guru besar, ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang master, pasti pernah melalui yang namanya duka air mata darah. Kemudian, bagaimana Anda membangun keyakinan tentang kesuksesan Anda? IPK tinggi itu belum tentu memberikan Anda peluang untuk sukses. Tetapi IPK tinggi plus TOEFL, Anda punya banyak peluang untuk mencapai kesuksesan. Sekarang banyak sekali program beasiswa di dalam dan di luar negeri. Bagaimana Anda punya strategi mendapatkan berbagai peluang di alam maya? Yang kajian IPK Pak Uronyo. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana Anda menjalani nasib hari ini. Ada di antara Anda yang dari keluarga broken home. Ada di antara Anda yang mungkin dari keluarga yang patah hati. Ada di antara Anda ini yang punya banyak masalah dalam kehidupan. Meskipun dia sehari-hari ke kampus dengan senyum ceria. Pulang ke kos jaro lagenyo. Kiban udip belum ya Allah. Nah ini perlu dipikirkan adik-adik. Dari semenjak Anda kami yudisiumkan hari ini. Lanjut. Langkah pertama, saya berikan beberapa formula. Langkah pertama ini untuk Anda nih, jangan menganggap Anda itu sudah MSI. Apa MSI? Master segala ilmu. Menganggap ketika Anda sudah sarjana seolah-olah Anda sudah selesai dalam mendapatkan, mencari atau menggapai atau menghadapi luasnya cakrawala keilmuan. Makanya sejauh mana Anda bisa mengisi vitamin otak Anda. Nutrisi otak. Kalau Anda sampai tanggal 3 September masih mengisi nutrisi otak Anda seperti Anda masuk ke UIN tahun 2020, 2019, bahkan tadi ada yang 2019, nutrisi otak Anda tidak ada perkembangannya, maka saya yakin Anda akan menjadi bagian dari masalah dalam masyarakat. Ini belum terlambat. Sekali lagi saya katakan ini belum terlambat. Yang kedua, great readers always great leaders. Seberapa banyak Anda mengkonsumsi ilmu pengetahuan? Kalau Anda mau S2 atau Anda ingin mengembangkan diri. Kemarin kami diskusi dengan Pak Wadek 3, bagaimana sekarang di syariah, anak-anak syariah, fakultas syariah memiliki potensi apa yang kita sebut dengan PD, personal development, communication skill, skill dalam berkomunikasi. Ini menjadi satu bagian tantangan tersendiri ketika Anda masuk ke dunia lapangan kerja. Bagaimana Anda menciptakan personal branding. Ini yang kita jarang sekali lakukan.
Bagaimana kita menciptakan daya tarik, aura kita, vibrant, LOA, Law of Attraction, dari sosok kita sehingga kehadiran kita itu menjadi sesuatu buat orang lain. You have to create what we call the personal branding. Dan yang keempat adalah bagaimana Anda membangun jaringan sebanyak-banyaknya. Apakah ketika berangkat dari Pulau Sarok, berangkat dari Pulau Banyak, dan berangkat dari Sultan Daulat sampai ke Banda Aceh, kawannya masih satu daerah. Ini bagaimana Anda mengevaluasi? Lanjut Bang, tidak banyak lagi. Yang ketiga, bagaimana Anda memanfaatkan opportunity, kesempatan. Pandai membaca tanda zaman. Bagaimana Anda siap dengan segala tantangan dan apakah Anda termasuk dalam kategori yang suka menyalahkan. Mungkin hari ini di antara Anda belum atau masih berproses menuju menjadi atau mencari jati diri. Mungkin di antara Anda sudah dapat beberapa poin pencapaian dalam kehidupan, tapi bagaimana Anda bisa membaca tanda zaman hari ini? Apakah gelar sarjana Anda, SH, sarjana hukum itu, bagaimana Anda mengimpikan masa depan Anda dengan gelar yang Anda dapatkan pada hari ini yang akan kita yudisiumkan? Anda harus memikirkan itu. Ini terutama buat abang-abang lelaki. Challenge buat lelaki lebih besar dibandingkan dengan challenge buat adik-adik dan wisudawan perempuan. Minimal kalau perempuan, kalaupun tidak dapat mimpi yang bagus, paling menjadi mimpi para kaum lelaki menikah. Tapi Anda harus yakin, wahai laki-laki sekarang, mayam emas untuk nikah di Banda Aceh, bagi yang mau nikah dengan tradisi Aceh, itu satu mayam mungkin hari ini entah berapa ribu. 4.800.000 kata Pak Khairul Pak. Apa? 4.080.000 Pak. Itu belum uang pesta kalau gedung di UI Naraniri. Ini kalau Anda sewa 9 juta. Jadi ketika Anda selesai hari ini harus pikirkan itu. Ini Bang, tanda zaman. Termasuk memimpikan nyulagian Pak KBA lun nikah Jawa bentong. Ini menjadi tantangan karena sekarang banyak sekali kaum lelaki di Aceh yang susah dan mereka tidak punya peluang untuk menikah karena mahalnya mahar. Itu nanti tugasnya Pak Agustin itu. Bagaimana ini menjadi masalah sosial hari ini. Kemudian yang keempat, ini yang cukup penting. Ini yang kita lakukan dan kita saksikan hari ini pada orang sukses. Bagaimana Anda membangun komunikasi dengan langit? Bagaimana Anda membangun komunikasi Anda dengan langit? Saya ulangi lagi. Kalau tren Anda tidur jam 2 pagi, subuh jam 8, itu pun kalau masih ada, maka jangan harap Anda bisa mendefinisikan kesuksesan Anda 10-20 tahun ke depan. Orang-orang besar yang saya jumpai, baik dalam maupun di luar negeri, mereka selalu memaintain hubungan mereka komunikasi dengan langit. Amalan sunnah dan berbagai hal lainnya mereka pertahankan. Yang selanjutnya adalah bagaimana Anda mencari mentor hari ini. Mentor itu adalah orang yang menjadi playmaker, orang yang mampu memahami Anda siapa sebenarnya, orang yang mampu mendengar keluh kesah Anda. Banyak orang-orang sukses di dunia ini yang saya jumpai itu karena mereka they have a great mentor dalam kehidupan mereka. Jadi baiknya anggap pakai penyakit MBONK, embong. Embong itu apa bahasa Prancisnya itu? Too arrogance. Jadi menganggap lun hebat. Nah kemudian bagaimana Anda membangun apa yang kita sebut dengan the power of sharing and the power of caring. Ini beberapa hal deh, beberapa hal bagaimana Anda bisa mendivine success within the next 10 or 14 years. 5, 10 sampai 15 tahun ke depan, 15 years.
Karena hari ini itu sangat ditentukan. Kalau kemarin Anda lulus SMA, masuk ke UIN, itulah a small step tadi yang disampaikan oleh adik yang wisudawan yudisium terbaik hari ini. Tapi setelah ini Anda akan memiliki berbagai masalah dalam kehidupan Anda. Ini bukan menakuti Pak adik-adik, tetapi ini hanya just early warning. Just early warning, karena kita tidak mau ada di antara alumni kita yang kemudian menjadi bagian dari masalah dalam kehidupan masyarakat. Terakhir ingin saya sampaikan, itu kembali ke langkah pertama. Terakhir, Anda setelah kita yudisiumkan bukan berarti Anda itu putus hubungan dengan Fakultas Syariah. Ada KOP alumni. Kemudian kami di Lini 3 tetap memantau, memonitor apa yang Anda lakukan di dalam masyarakat. Apa yang Anda lakukan, apa yang menjadi aktivitas Anda, apa pekerjaan Anda, tetap kami monitor. Artinya hubungan kita tidak akan pernah terputus. Karena itu tetap jaga nama baik Fakultas Syariah. Ini umurnya sudah 64 tahun. Artinya ini kalau ukuran manusia sudah punya cucu. Ya, karena cucu. Nah, mungkin ini Pak Wadek yang bisa saya sampaikan 20 menit. Akhirul kalam, again terima kasih kepada panitia yang amat luar biasa, Ibu KTU bersama tim, kemudian Bang Jul di ruangan di belakang bersama timnya, kemudian Bapak Ibu Ketua Sekprodi, wabil khusus kepada Ibu Ipah, terima kasih, beliau jauh nih dari Tanjung Selamat ke ruangan kita, tapi tidak apa-apa, beliau nih dosen FSH. Terima kasih sekali lagi Ibu Ipah. Akhirul kalam, wallah muwafiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri. Acara